Malam itu, langit Jakarta seolah ikut menahan napas. Di depan sebuah gerbang besi, menjulang tinggi, yang dihiasi lampu-lampu kristal. Terry berdiri mematung. Tangannya yang mungil meremas ujung kebaya katun berwarna krem yang ia beli dari hasil menabung selama 3 bulan. Kebaya itu tidak bermerek. Jahitan tepinya pun sederhana. Namun Terry memakainya dengan penuh rasa hormat. Ia datang bukan untuk pamer, melainkan untuk merayakan hari kelahiran pria yang paling ia cintai, Ilham. Aku pasti bisa. Ini hanya acara keluarga, bisik Terry pada dirinya sendiri, mencoba mengusir gemuruh di dadanya. Namun, begitu pintu aula terbuka, pemandangan di dalamnya seolah menampar kenyataan Terry. Ruangan itu penuh dengan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Para wanita berlalu lalang dengan gaun sutra yang menjuntai ke lantai. Dan para pria berbincang sambil menggenggam gelas kristal berisi minuman mahal. Di tengah kerumunan itu, Terry merasa seperti bercak lumpur di atas hamparan salju putih. Oh, lihat siapa yang datang. Sebuah suara melengking memecah kehangatan suasana. Itu adalah Bu Winarsi. Ia berdiri di atas podium kecil, mengenakan kebaya bludru merah merun, dengan kalung berlian yang melingkar tebal di lehernya. Matanya yang tajam menyapu penampilan Terry, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sorot matanya tidak mengandung sambutan, melainkan penghinaan yang murni. Terry berjalan mendekat dengan langkah gemetar, mencoba tetap tersenyum. Selamat malam, Bu. Selamat ulang tahun untuk Ilham. Ini ada sedikit kado dari saya. Terry menyodorkan sebuah kotak yang dibungkus kertas kado coklat rapi. Namun, bukannya menerima, Bu Winarsi justru melipat tangan di dada. Suara musik di ruangan itu perlahan mengecil, seolah memberi ruang bagi drama yang akan segera meledak. Ilham, teriak Bu Winarsi tanpa mengalihkan pandangan dari Terry. Kimari kamu, lihat. Siapa yang kamu izinkan masuk ke acara terhormat ini? Ilham berlari kecil dari kerumunan. Wajahnya tampak pucat. Ibu, ada apa? Terry baru saja sampai. Terry, Winarsi tertawa sinis. Tawa yang terdengar seperti gesekan pisau pada piring porselen. Kamu yakin tidak salah mengundang pembantu tetangga ke sini? Lihat penampilannya Ilham, kebaya kusam, sandal teplek yang mungkin dibeli di pasar kaget, dan wajah tanpa riasan berkelas. Kamu ingin mempermalukan ibu di depan kolega bisnis ibu? Ibu, tolong jangan begini. Terry itu calon istriku. Dia sengaja berpakaian sederhana karena dia orangnya rendah hati. Bela Ilham dengan suara rendah, mencoba meredam kemarahan ibunya. Rendah hati? Atau memang rendah kasta? Semprot Winarsi. Suaranya kini menggema ke seluruh penjuru ruangan. Para tamu mulai berbisik-bisik, menatap Terry dengan tatapan merendahkan. Ada yang menutup mulut sambil tertawa, ada pula yang sengaja menjauh seolah takut kemiskinan. Terry menular kepada mereka. Terry merasakan matanya mulai memanas. Maaf Bu, saya hanya ingin merayakan ulang tahun Ilham. Saya tidak bermaksud. Jangan panggil aku ibu dengan mulut kampungmu itu, potong Winarsi tajam. Ia melangkah maju, mendekati Terry hingga jarak mereka hanya beberapa senti. Dengar ya, gadis desa, di ruangan ini, semua orang memakai pakaian yang harganya setara dengan rumah orang tuamu di kampung. Kamu datang ke sini dengan kain murahan ini, apa kamu tidak punya cermin? Kamu itu seperti kerikil yang terselip di antara permata, mengganggu pemandangan. Winarsi kemudian meraih kotak kado di tangan Terry dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang melihat. Kira-kira apa isi kado dari orang kampung? Saben, kolek, atau kain sarung pasar? Prak, tanpa perasaan, Winarsi menjatuhkan kotak itu ke lantai dan menginjaknya dengan sepatu hak tingginya yang runcing. Bunyi sesuatu yang pecah terdengar dari dalam kotak tersebut. Hati Terry hancur, berkeping-keping. Di saat yang sama,
Itu adalah jam tangan kayu hasil kerajinan tangan yang ia pesan khusus, yang ia simpan maknanya sebagai simbol waktu yang akan ia habiskan bersama Ilham. "Ibu, itu keterlaluan!" Ilham berteriak. Namun ia tidak berani melangkah lebih jauh saat Winarsi menatapnya dengan ancaman. "Diam Ilham, jika kamu masih menganggap aku ibumu, suruh wanita ini pergi sekarang juga. Dia bau matahari. Dia merusak selera makanku." Winarsi kembali menatap Terry dengan senyum kemenangan. "Pergi kamu, sebelum aku memanggil security untuk menyeretmu keluar seperti kucing buduk." Terry menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga rasa anyir darah terasa di lidahnya. Ia menatap Ilham, berharap pria itu akan menarik tangannya dan membawanya pergi dari neraka ini. Namun Ilham hanya tertunduk, tak berdaya di bawah telunjuk ibunya yang dominan. Dengan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya, Terry mundur satu langkah. Ia memungut sisa-sisa kadonya yang sudah hancur di bawah sepatu Winarsi. "Baik Bu, saya akan pergi. Terima kasih atas sambutannya yang sangat berkesan." Terry berbalik, berlari menembus kerumunan tamu yang terus mencibirnya. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara Winarsi yang kembali tertawa renyah, seolah baru saja memenangkan sebuah piala. Terry terus berlari ke arah parkiran, di mana motor tuanya terparkir di antara deretan mobil mewah. Di bawah rintik hujan yang mulai turun, Terry bersumpah dalam hati, "Suatu hari nanti, ibu akan merangkak di kakiku untuk meminta maaf atas setiap tetes air mata yang jatuh malam ini." Suasana di dalam aula semakin riuh rendah setelah kepergian Terry. Namun, bagi Bu Winarsi, drama itu belum cukup. Ia merasa perlu memberikan pelajaran terakhir agar Terry tidak pernah berani lagi menginjakan kaki di dunia mereka. Ia memberi kode pada operator musik untuk mematikan denting piano yang lembut, menggantinya dengan keheningan yang mencekam. "Hadirin sekalian, mohon maaf atas interupsi kecil tadi." Suara Winarsi menggema lewat mikrofon. Tenang, namun penuh racun. "Terkadang, sebagai orang tua, kita harus menyapu sampah yang mencoba masuk ke rumah kita sebelum sampah itu membawa penyakit." Ilham berdiri mematung di samping kue ulang tahunnya yang megah. Wajahnya merah padam, tangannya terkepal di samping paha. "Ibu, cukup, dia sudah pergi. Jangan dipermalukan lagi," bisik Ilham dengan nada memohon yang amat sangat. Namun, Winarsi justru melirik anaknya dengan tatapan meremehkan. "Ibu tidak mempermalukannya, Ilham. Ibu hanya menyadarkannya akan tempatnya di dunia ini, dan kamu seharusnya berterima kasih karena ibu telah menyelamatkan harga dirimu." Winarsi melangkah turun dari podium, mendekati meja hidangan utama, di mana para kolega bisnisnya berkumpul. Di sana ada Pak Broto, pengusaha tekstil sukses, dan Ibu Sarah, sosialita pemilik butik ternama. Winarsi ingin memastikan bahwa semua orang tahu betapa rendahnya pilihan Ilham tadi. "Bayangkan," ucap Winarsi sambil menyesap sampahnya mahalnya. Dia datang membawa kado yang dibungkus kertas coklat kusam. Baunya saja sudah seperti pasar tradisional. Saya hampir mengira dia salah masuk alamat dan ingin mengantarkan pesanan gorengan. Gelak tawa pecah di sudut ruangan itu. Ibu Sarah menimpali sambil mengipasi wajahnya dengan kipas bulu. "Aduh, Jeng Winarsi, saya tadi sempat menutup hidung. Kebayanya itu, ya Tuhan. Apa itu kain sisa gorden? Warnanya sudah keruh begitu. Benar-benar tidak tahu diri." Sementara itu, di parkiran luar yang gelap, Terry masih bersimpuh di samping motor tuanya. Hujan mulai turun membasahi bumi, menyamarkan air mata yang mengalir deras di pipinya. Tangannya luka terkena pecahan kaca dari kado yang ia pungut tadi. Rasa perih di tangannya tak sebanding dengan rasa sesak di dadanya. Ia bisa mendengar sayap-sayap tawa dari dalam aula, tawa yang merayakan kehancurannya. Terry menatap gedung mewah itu dengan pandangan kosong. Di sana, di lantai 2 yang terang benderang,
Ia melihat bayangan Ilham dari balik jendela besar. Ilham tidak mengejarnya. Ilham tidak datang untuk memayunginya. Ilham tetap di sana, menjadi anak penurut yang membiarkan cintanya dinokinjak oleh ego seorang ibu. Begitu rendahnya aku di matamu, Bu Winarsi? Desik Terry Perot. Suaranya tertelan suara petir yang menggelegar. Hanya karena aku tidak memakai berlian? Ibu pikir aku tidak punya harga diri. Terry berdiri, mengusap wajahnya yang basah dengan kasar. Ia menghidupkan mesin motornya yang berbunyi kasar, kontras dengan deru halus mobil-mobil mewah yang berjejer di sana. Saat ia hendak melaju, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan gerbang. Seorang pria berjas rapi turun dan segera membukakan payung. Itu adalah Pak Hadi, orang kepercayaan Terry di Gatra Corp. Ia seharusnya tidak muncul di sini, tapi ia merasa ada yang tidak beres. Setelah Terry tidak menjawab teleponnya selama 2 jam, terkait dokumen penting perusahaan. Ibu CEO, apa yang terjadi? Kenapa Anda basah kuyup seperti ini? Tanya Pak Hadi dengan raut wajah sangat cemas. Matanya beralih ke tangan Terry yang berdarah. Tuhund, Anda terluka. Terry menatap Pak Hadi, lalu kembali menatap ke arah aula, di mana Winarsi masih asyik menghina silsilah keluarganya di depan para tamu. Hadi. Suara Terry kini berubah. Tidak ada lagi nada lembut yang rapuh. Suaranya menjadi dingin, tegas, dan penuh otoritas. Sebuah nada yang hanya muncul saat ia sedang memimpin rapat dewan direksi. Ambilkan tasku di dalam mobilmu dan hubungi tim legal. Aku ingin membatalkan semua kerjasama investasi kita dengan vendor-vendor yang hadir di pesta ini. Tapi, Ibu, ini acara calon suami Anda. Pak Hadi ragu. Calon suami? Terry tersenyum pahit. Sebuah senyum yang mengandung api. Malam ini, aku tidak punya calon suami. Yang ada hanyalah seorang pria lemah yang membiarkan ibunya menjadi monster. Dan untuk Bu Winarsi, Terry menjeda kalimatnya. Matanya menyipit tajam. Biarkan dia menikmati pesta kemenangannya malam ini. Karena Bassett, aku akan memastikan dia tahu bahwa sampah yang dia injak adalah pemilik dari seluruh dunia yang dia banggakan. Adalah pemilik dari seluruh dunia yang dia banggakan. Terry naik ke atas motornya, menolak ajakan Hadi untuk masuk ke mobil mewah perusahaan. Ia ingin pulang dengan motor ini. Ia ingin merasakan setiap tetes hujan yang mendinginkan hatinya yang terbakar di dalam. Winarsi baru saja mengangkat gelasnya untuk melakukan toast untuk masa depan Ilham yang gemilang tanpa beban dari masa lalu yang kampungan. Serunya penuh semangat. Semua orang bersulang. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terry melaju membelah kegelapan malam, meninggalkan luka yang kini telah mengeras menjadi baja. Ia tidak akan menangis lagi. Baginya, kebaikan telah mati malam itu di bawah tumit sepatu Winarsi. Yang tersisa hanyalah Terry sang CEO Gatra Corp, sang penguasa ekonomi yang sebentar lagi akan menjatuhkan vonis pada mereka yang sombong. Lantai marmer itu terasa begitu dingin di bawah kaki Terry yang gemetar. Meskipun ia sudah melangkah keluar dari aula, gema tawa Bu Winarsi masih mengejarnya seperti hantu. Terry berhenti sejenak di koridor panjang yang menuju pintu keluar utama. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding, memegang dadanya yang sesak. Di sana, di atas karpet merah yang membentang mewah, tetesan air matanya jatuh satu persatu, meninggalkan noda gelap yang tak terlihat oleh siapapun. Tiba-tiba, pintu aula terbuka. Ilham berlari keluar dengan napas terengah-engah. Terry, tunggu. Terry berhenti, namun ia tidak menoleh. Ia takut jika ia berbalik, pertahanannya akan runtuh, dan ia akan memohon pada Ilham untuk membawanya pergi jauh dari sini. Terry, aku minta maaf, ucap Ilham sambil memegang bahu Terry. Suaranya bergetar, namun penuh dengan ketidakberdayaan. Ibu memang keterlaluan. Dia hanya sedang emosional
karena ini hari ulang tahunku, dan dia ingin semuanya sempurna. Tolong, mengertilah. Terry perlahan membalikkan badannya, matanya merah, dan sembab, sempurna. Jadi menurut ibumu, keberadaanku adalah sebuah ketidaksempurnaan. Sebuah noda, bukan begitu. Maksudku, Ilham, terbata. Ibu hanya belum mengenalmu. Jika nanti aku sudah sukses, jika aku sudah punya posisi tinggi, ibu pasti akan menerimamu. Tolong, bersabarlah sedikit lagi. Jangan pergi seperti ini. Terry tertawa pahit. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyedihkan. Sabar, aku sudah sabar selama 2 tahun ini, Ilham. Aku diam saat ibumu menyuruhku mencuci piring. Di saat kita bertamu, aku diam saat dia membandingkan aku dengan anak teman temannya yang lulusan luar negeri. Tapi malam ini, dia menginjak harga diriku di depan semua orang. Don, kamu hanya berdiri di sana menonton. Aku tidak bisa melawan ibuku, Terry. Dia yang membesarkanku sendirian. Suara Ilham meninggi karena frustrasi. Dan aku juga punya harga diri yang harus kujaga. Ilham, balas Terry tenang, namun tajam. Kamu bilang aku harus menunggu kamu sukses agar ibumu menerimaku. Jadi, kasih sayang ibumu itu ada harganya. Harus dibayar dengan jabatan dan harta. Sebelum Ilham sempat menjawab, pintu aula kembali terbuka lebar. Bu Winarsih muncul dengan wajah angkuh, melipat tangan di depan dada. Ilham, kenapa kamu masih di sini melayani pengemis cinta ini? Masuk, Pak Broto ingin membicarakan peluang kerja untukmu. Jangan buang waktumu untuk perempuan yang bahkan tidak mampu membeli bedak bermerek. Ibu, tolong beri kami waktu sebentar. Mohon, Ilham. Winarsih melangkah mendekat. Sepatu hak tingginya berbunyi klak, klak, klak di atas lantai. Seolah setiap langkahnya adalah paku yang ditanam ke hati Terry. Waktu apa? Waktu untuk mendengarkan dia merengek. Lihat dia, Ilham. Basah kuyup, baju murahannya menempel di kulit, rambut acak-acakan. Dia memalukan. Jika ada wartawan yang memotretmu bersamanya, karirmu akan tamat sebelum dimulai. Winarsih kemudian menatap Terry dengan tatapan jijik yang amat sangat. Kamu, perempuan kampung, dengar baik-baik. Selama darahku masih mengalir di tubuh Ilham, kamu tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Pergilah ke lubang asalmu. Ilham ditakdirkan untuk wanita yang setara dengan kemewahan ini, bukan wanita yang baunya seperti asap dapur. Terry menatap mata Winarsih dalam-dalam. Tidak ada lagi rasa takut, hanya ada kekosongan yang dingin. Baik, saya akan pergi. Tapi ingat kata-kata saya, Bu Winarsih. Roda itu berputar. Suatu saat, ibu akan menyadari bahwa orang yang ibu anggap sampah ini adalah orang yang memegang kunci pintu masa depan yang sangat ibu impikan. Alah, bicara saja yang tinggi, biar tidak kelihatan miskin, ejek Winarsih sambil meludah ke samping. Ayo, Ilham, masuk. Biarkan dia pulang naik motor rongsoknya itu. Ilham menatap Terry dengan pandangan penuh rasa bersalah. Namun saat Winarsih menarik lengannya dengan paksa, Ilham melepaskan genggaman tangannya pada Terry. Ia membiarkan dirinya ditarik kembali ke dalam gemerlap lampu pesta, meninggalkan Terry sendirian di kegelapan koridor. Terry berdiri mematung. Keheningan malam itu terasa lebih menyakitkan daripada makian Winarsih. Ia berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Di atas karpet merah itu, ia meninggalkan bukan hanya air mata, tapi juga cintanya yang tulus untuk Ilham. Saat ia sampai di gerbang luar, ia melihat Pak Hadi sudah menunggu di samping mobil SUV mewah yang gelap. Ibu Cho, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Pak Hadi dengan nada sangat prihatin. Terry menghapus sisa air matanya dengan punggung tangan. Aku tidak pernah merasa lebih baik dari ini. Hadi, besok pagi, siapkan laporan seluruh anak perusahaan Gatra Corp. Dan satu lagi, Terry menada. Matanya menatap tajam ke
ke arah gedung pesta yang masih riuh. Pastikan lamaran kerja atas nama Ilham yang masuk ke divisi pusat segera sampai ke mejaku. Aku sendiri yang akan memutuskan takdirnya. Terry masuk ke dalam mobil. Ia tidak menoleh lagi. Malam itu, Terry sang gadis kampung telah mati. Yang tersisa hanyalah Terry sang penguasa bisnis yang tak kenal ampun. Ia akan membiarkan Winarsih dan Ilham bermimpi setinggi langit, sebelum ia sendiri yang akan menjatuhkan langit itu tepat di atas kepala mereka. 6 bulan telah berlalu sejak malam terkutuk di pesta ulang tahun itu. Bagi Bu Winarsih, waktu 6 bulan adalah waktu untuk membersihkan nama Ilham dari noda kampung bernama Terry. Ia terus mencekoki anaknya dengan ambisi, memaksa Ilham mengirimkan ratusan lamaran ke parusihan-parusihan elit di Jakarta. Winarsih ingin membuktikan pada dunia bahwa anaknya adalah berlian yang hanya pantas bersanding dengan kemewahan. Pagi itu, di meja makan rumah mereka yang megah, namun terasa dingin, sebuah amplop besar dengan logo emas, bertuliskan Gatra Corp, terletak di atas meja. Logo itu tampak begitu perkasa, sebuah simbol kekuasaan ekonomi yang menguasai hampir seluruh sektor properti dan teknologi di negeri ini. Ilham Sepaturen. Lihat ini, teriak Winarsih dengan suara melengking penuh kegirangan. Ilham turun dengan langkah gontai. Sejak malam itu, semangatnya seolah redup. Wajahnya yang dulu ceria, kini lebih banyak dihiasi lamunan. Ia masih sering menatap ponselnya, berharap ada satu pesan dari Terry. Namun gadis itu lenyap, seperti ditelan bumi. Nomornya mati, media sosialnya dihapus, dan rumah kontrakannya sudah kosong. "Apa Bu?" tanya Ilham hambar. "Ini kamu diterima di Gatra Corp bukan sebagai staf biasa, tapi sebagai general manager operasional. Kamu tahu tidak? Itu perusahaan terbesar di Jakarta. Gaji pertamamu saja mungkin bisa membeli 10 motor rongsokan milik si perempuan kampung itu." Winarsih tertawa puas. Tangannya menepek-nepek amplop itu. Sialohala itu adalah tumpukan uang. Ilham tertegun. Gatra Corp adalah impian semua lulusan terbaik. Aku diterima, tapi aku bahkan tidak merasa melakukan interview yang hebat waktu itu. Itu karena kamu punya aura orang sukses, Ilham, bukan seperti Terry yang auranya aura kemiskinan. Sela Winarsih cepat. "Ibu sudah bilang kan, melepaskan dia adalah keberuntungan terbesarmu. Sekarang, siapkan barang-barangmu, kita pindah ke Jakarta. Ibu tidak mau kamu tinggal di kos-kosan. Kita harus sewa apartemen mewah di dekat kantor pusat Gatra Corp selama beberapa minggu berikutnya." Winarsih sibuk memamerkan pencapaian Ilham kepada semua tetangga dan kerabat. Ia mengadakan pengajian syukuran, namun isinya lebih banyak berisi pamer dan sindiran. Ya, begitulah kalau jadi orang sukses, memang harus peli-peli pergaulan. Kalau kemarin Ilham jadi sama si orang kampung itu, mana mungkin bisa jadi bos di Jakarta, ucap Winarsih di depan tamu-tamunya sambil mengipasi diri dengan kipas sutra. Sementara itu, di lantai 50 gedung Gatra Corp di Jakarta, suasana sangat berbeda. Terry berdiri di depan jendela kaca raksasa yang memperlihatkan hiruk-pikuk kota. Ia mengenakan setelan power suit berwarna merah marun yang pas di tubuhnya. Rambutnya yang dulu sering diikat asal, kini tertata rapi dengan gaya slick bun yang elegan. "Semua sudah siap, Bu Cio?" tanya Pak Hadi yang masuk membawa tablet. Terry memutar kursinya perlahan. Tatapannya kini setajam elang. Tak ada lagi sisa kelembutan gadis desa yang dulu menangis di bawah hujan. Surat panggilannya sudah sampai ke tangan mereka. "Sudah Bu, Pak Ilham dan ibunya kabarnya sudah berada di Jakarta sejak kemarin. Mereka menyewa apartemen di kawasan elit. Sepertinya menggunakan uang tabungan terakhir mereka demi gengsi." Terry tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Bagus. Biarkan mereka merasa berada di puncak dunia untuk beberapa hari ini. Biarkan Bu Winarsih merasa mimpinya menjadi kenyataan. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya terbang setinggi mungkin.
sebelum aku mencabut sayapnya, tepat di depanku. Apakah Anda tidak merasa kasihan pada Pak Ilham? Tanya Hadi hati-hati. Terry terdiam sejenak. Ingatannya kembali pada momen Ilham melepaskan tangannya di malam itu. Rasa sakit itu masih ada, namun telah mengkristal menjadi kekuatan. Ilham punya pilihan, Hadi. Ilham punya pilihan, Hadi. Dan dia memilih untuk diam saat kehormatanku diinjak. Diamnya seorang pria saat wanitanya dihina adalah bentuk pengkhianatan yang paling nyata. Dia harus belajar bahwa setiap pilihan ada harganya. Terry mengambil sebuah map kerja yang berisi profil Ilham. Di sana tertera jabatan baru Ilham, General Manager. Terry mengambil ballpoint-nya, lalu membubuhkan tanda tangan di atas surat keputusan penempatan yang sebenarnya adalah jebakan yang ia rancang dengan sangat rapi. Atur jadwal pertemuan pertama dengan para eksekutif baru di hari Senin. Dan pastikan. Terry menatap Hadi dengan tajam. Bu Winarsih ikut hadir. Aku dengar dia sangat ingin melihat kantor anaknya. Mari kita berikan dia tur yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di apartemen barunya, Winarsih sedang mencoba berbagai macam kebaya mahal yang ia beli secara kredit, hanya untuk memastikan dia terlihat seperti ibu sang bos saat mengantar Ilham nanti. Ia berkaca sambil tersenyum lebar. Terry, andai kamu lihat kami sekarang. Kamu pasti sedang menangis di pojok sawah sambil mengunyah singkong. Gumam Winarsih sombong, tidak menyadari bahwa di balik kemegahan gedung Gatra Corp, si orang kampung, itu sedang menunggu untuk menagih hutang rasa sakit yang sudah jatuh tempo. Jakarta menyambut Bu Winarsih dengan kemilau gedung-gedung pencakar langit yang seolah tunduk pada ambisinya. Di dalam taksi online menuju gedung Gatra Corp, Winarsih tak henti-hentinya mematut diri di cermin bedaknya. Ia mengenakan kebaya payet berwarna emas yang sangat mencolok, lengkap dengan sanggul tinggi yang ia tata di salon termahal pagi tadi. Lihat, Ilham. Inilah dunia kita yang sebenarnya, ujar Winarsih sambil menunjuk deretan gedung mewah di sepanjang Jalan Sudirman. Bukan sawah, bukan bau tanah. Kamu adalah calon penguasa di salah satu gedung itu. Ibu benar-benar bangga. Untung saja kamu cepat sadar dan membuang perempuan pembawa sial itu. Ilham yang duduk di sampingnya hanya menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Ia mengenakan jas hitam yang dipesan khusus, namun bahunya tampak berat. Ibu, tolong berhenti membahas Terry. Ini hari pertamaku kerja. Aku hanya ingin fokus. Tentu saja kamu harus fokus. Fokuslah mengambil hati CEO Gatra Corp itu. Ibu dengar dia wanita, masih muda, dan sangat berkuasa. Bayangkan jika kamu bisa memikat hatinya. Kita tidak hanya akan jadi orang kaya, kita akan jadi pemilik kota ini. Winarsih tertawa, suaranya memenuhi kabin taksi, membuat sopir taksi melirik lewat spion dengan tatapan aneh. Begitu sampai di lobi Gatra Corp, Winarsih keluar dari mobil dengan gaya seorang ratu. Lantai marmer lobi itu begitu mengkilap hingga ia bisa melihat bayangan wajahnya yang penuh kemenangan. Ia berjalan mendahului Ilham, menghentakkan sepatu hak tingginya dengan sengaja. Selamat pagi, ucap seorang petugas keamanan dengan sopan. Ada yang bisa saya bantu? Winarsih menatap petugas itu dari balik kacamata hitamnya. Anak saya adalah general manager baru di sini. Namanya Ilham. Kami ada pertemuan dengan jajaran direksi. Minggir, jangan menghalangi jalan kami. Ibu, jangan begitu, bisik Ilham malu, namun Winarsih mengibaskan tangannya. Ilham, kamu harus menunjukkan wibawa sejak hari pertama. Di tempat seperti ini, kalau kamu terlalu ramah, orang akan menginjakmu seperti orang kampung. Mereka melangkah menuju meja resepsionis yang dijaga oleh dua wanita cantik berseragam rapi. Winarsih meletakkan tas bermereknya di atas meja dengan suara beraak yang cukup keras untuk menarik perhatian orang-orang di lobi. Saya ibunya Pak Ilham, Yem baru. Kami ingin ke ruangan CEO. Katanya ada penyambutan khusus, kan? Tanya Winarsih dengan nada meremehkan. Resepsionis itu tersenyum profesional, meski matanya menyeratkan keheranan. Mohon maaf, Ibu. Untuk lantai 50, hanya Pak Ilham yang dijadwalkan. Tamu dilarang masuk ke area privasi CEO kecuali ada izin khusus. Wajah Winarsih langsung memerah. Apa kamu bilang? Izin khusus? Saya ini ibunya. Orang paling berjasa di balik kesuksesan Ilham.
Kamu tahu tidak berapa harga kebaya saya ini? Lebih mahal dari gaji kamu setahun. Berani-beraninya kamu melarang saya masuk. Ibu, sudahlah. Aku masuk sendiri saja. Ajak Ilham mencoba menarik lengan ibunya. Tidak bisa. Ibu harus melihat kantor barumu. Ibu harus memastikan CEO itu tahu siapa ibu dari pria hebat yang dia pekerjakan. Winarsih mulai berteriak, membuat suasana lobi yang tenang menjadi gaduh. Panggil manajermu. Saya tidak mau bicara dengan pelayan rendahan seperti kamu. Tiba-tiba, seorang pria berjas abu-abu muncul dari arah lift eksekutif. Itu adalah Pak Hadi. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di lobi? Winarsih langsung menghampiri Hadi. Anda manajer di sini? Bagus. Beritahu staf kurang ajar ini bahwa saya adalah tamu kehormatan. Anak saya Ilham adalah YM baru yang dipilih langsung oleh CEO kalian. Hadi menatap Winarsih dengan tatapan yang sulit diartikan, perpaduan antara kasihan dan jijik yang terpendam. Ia teringat bagaimana wanita ini menghina Terry habis-habisan di pesta itu. Ah, Ibu Winarsih, saya sudah menunggu Anda. Winarsih langsung tersenyum lebar, menoleh ke arah resepsionis dengan tatapan, rasakan itu. Nah, dengarkan, saya sudah ditunggu. Mari, Pak Ilham, Ibu Winarsih. Ibu CEO memang memberikan instruksi khusus agar Anda berdua diantar langsung ke ruangan beliau. Ucap Hadi sambil membukakan pintu lift khusus eksekutif. Di dalam lift yang bergerak cepat menuju lantai 50, Winarsih tak henti-hentinya memuji dirinya sendiri. Lihat kan, Ilham, CEO-nya saja sampai memberikan instruksi khusus untuk Ibu. Pasti dia sudah dengar tentang reputasi keluarga kita. Mungkin dia ingin menjadikanku penasihat pribadinya. Ilham hanya diam, jantungnya berdegup kencang. Ada perasaan tidak enak yang merayap di tengkuknya. Mengapa perusahaan sebesar ini memberikan perhatian begitu besar pada keluarga seorang YM baru? Ting, pintu lift terbuka. Mereka disambut oleh aroma bunga lili yang mahal dan ruangan luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh cakrawala Jakarta. Winarsih melangkah keluar dengan dagu terangkat. Wah, luar biasa. Ilham, nanti meja kerjamu harus lebih besar dari ini. Seru Winarsih sambil menyentuh vas bunga kristal di meja depan. Mana CEO-nya? Saya sudah tidak sabar ingin bertemu wanita beruntung yang mendapatkan anak saya sebagai pegawainya. Hadi berhenti di depan sebuah pintu kayu jati besar yang tertutup rapat. Beliau ada di dalam. Silakan masuk, tapi saya ingatkan harap jaga sikap Anda. Karena Ibu CEO kami sangat menjunjung tinggi etika dan kejujuran. Winarsih tertawa meremehkan. Etika? Saya ini pakarnya etika. Ayo Ilham, buka pintunya. Dengan tangan gemetar, Ilham mendorong pintu berat itu. Di dalam ruangan yang luas itu, matahari pagi menyinari kursi kebesaran yang masih membelakangi mereka. Sosok di kursi itu tampak tenang, hanya kepulan uap dari cangkir teh yang terlihat. Selamat pagi, Ibu CEO yang terhormat, sapa Winarsih dengan suara yang dibuat-buat semanis mungkin. Saya Winarsih, ibunda dari Ilham. Terima kasih sudah mengundang kami ke ruangan yang sangat, lumayan bagus ini. Sosok di kursi itu terdiam sejenak, lalu perlahan, kursi itu berputar. Suasana di dalam ruangan itu seketika menjadi sangat sunyi, seolah-olah oksigen di sana baru saja disedot habis. Kursi kulit besar itu berputar perlahan, menciptakan decitan halus yang terdengar seperti suara eksekusi di telinga Ilham. Bu Winarsih masih berdiri dengan senyum lebar yang dipaksakan, dagunya tetap terangkat, siap memberikan sapaan paling agung yang pernah ia latih di depan cermin apartemennya. Namun, begitu kursi itu menghadap sepenuhnya ke arah mereka, senyum Winarsih membeku. Matanya membelalak lebar hingga hampir keluar dari kelopaknya. Tas mahal di genggamannya meluncur jatuh ke lantai marmer dengan bunyi gedebuk yang keras. Namun ia tidak peduli. "Ka, kamu?" Suara Winarsih keluar seperti cekikan. Di sana, di balik meja kerja yang lebih besar dari tempat tidur mereka di kampung, duduk seorang wanita yang sangat mereka kenal. Namun, ini bukan Terry yang memakai kebaya katun kusam. Terry yang sekarang mengenakan setelan blazer sutra hitam rancangan desainer ternama. Rambutnya disanggul rapi dengan gaya modern chic, dan di jemarinya yang lentik, melingkar sebuah jam tangan mewah yang harganya mungkin bisa membeli rumah lama Winarsih. Terry tidak berdiri.
Ia hanya menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap mereka berdua dengan tatapan yang sangat datar, tatapan yang lebih menyakitkan daripada makian. "Terry?" Ilham berbisik, suaranya parau oleh rasa tidak percaya. "Bagaimana mungkin? Kamu di sini?" Terry tersenyum kecil. Sebuah senyum yang tidak menyentuh matanya. "Selamat pagi, Ilham. Dan selamat datang di kantorku, Ibu Winarsih. Apakah lobi di bawah cukup nyaman untuk standar tinggi Ibu?" Winarsih masih ternganga. Otaknya mencoba memproses kenyataan ini namun gagal total. "Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Kamu kan hanya anak kampung yang miskin. Kamu pasti hanya duduk di sini untuk berfoto, kan? Di mana CEO yang asli? Kamu pasti bekerja jadi pembantu di sini dan menyelinap ke kursi ini." "Ibu, cukup," bentak Ilham. Wajahnya kini pucat pasi karena malu dan takut yang bercampur aduk. Terry tertawa renyah, namun suara tawanya terdengar sedingin es. "Pembantu? Ibu masih saja terjebak dalam imajinasi rendah Ibu. Hadi, tolong jelaskan pada tamu kita siapa saya di gedung ini." Pak Hadi yang berdiri di dekat pintu melangkah maju. "Ibu Winarsih, perkenalkan, ini adalah Ibu Triana Gatra, pemilik tunggal Gatra Group. Beliau adalah orang yang menandatangani surat penerimaan kerja anak Anda, dan beliau juga orang yang bisa membatalkannya dalam 1 detik." Lutut Winarsih lemas. Ia terpaksa berpegangan pada pinggiran meja kerja Terry agar tidak tersungkur. Gatra Group? Namamu, Triana Gatra?" "Terry adalah nama panggilanku di kampung agar aku bisa hidup tenang tanpa bayang-bayang harta keluargaku," ucap Terry tenang sambil memainkan sebuah pulpen emas. "Aku ingin mencari ketulusan. Aku ingin tahu, apakah ada orang yang bisa mencintaiku tanpa melihat berapa banyak angka di rekening bankku. Dan aku menemukannya, atau setidaknya aku pikir aku menemukannya." Terry menatap Ilham. Tatapan itu kini berubah menjadi penuh luka yang berusaha ditutupi oleh ketegasan. "Malam itu, di pesta ulang tahunmu, aku membawa kado yang aku buat dengan tanganku sendiri. Aku ingin memberikan hatiku. Tapi apa yang aku dapatkan? Ibumu menginjak kado itu, menghinaku di depan semua orang, dan kamu hanya diam seperti pengecut. Terry, aku terjepit antara kamu dan ibuku." Ilham mencoba mendekat, namun Terry mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Ilham tetap di tempatnya. "Jangan mendekat, Ilham. Jarak antara kursi ini dan tempatmu berdiri sekarang bukan hanya soal meteran, tapi soal kelas dan harga diri," kata Terry tajam. "Dulu, Ibu Winarsih bilang aku adalah sampah yang merusak pemandangan di pestanya. Sekarang, bagaimana rasanya berdiri di kantorku? Apakah udara di sini tidak terlalu bau matahari untuk hidung ibu yang terhormat?" Winarsih mencoba mengubah raut wajahnya. Ia tiba-tiba memaksakan senyum yang terlihat sangat mengerikan karena rasa takutnya. "Oh, Terry sayangku. Ibu kan hanya bercanda waktu itu. Ibu hanya ingin menguji kesabaranmu. Ternyata kamu hebat ya. Kamu lulus ujian Ibu. Ilham, lihat. Calon istrimu ternyata sangat sukses." Winarsih mencoba meraih tangan Terry di atas meja, namun Terry dengan cepat menarik tangannya menjauh. "Jangan menyentuhku dengan tangan yang sudah menginjak harga diriku, Bu Winarsih," ucap Terry dengan suara yang mendesis rendah. "Ujian? Ibu tidak sedang mengujiku. Ibu sedang menunjukkan sifat asli ibu yang sombong dan kejam. Dan sekarang, saat ibu tahu siapa aku sebenarnya, tiba-tiba aku menjadi sayang." Betapa menjijikannya kemunafikan itu. Terry kemudian mengambil map lamaran kerja Ilham dan melemparkannya ke tengah meja. "Kalian datang ke sini dengan ambisi besar, kan? Ingin menjadi penguasa Jakarta?" Terry menatap mereka bergantian. "Ilham, kamu punya talenta, tapi kamu tidak punya keberanian untuk melindungi orang yang kamu cintai. Dan Ibu Winarsih, Ibu punya kesombongan, tapi Ibu tidak punya otak untuk melihat siapa yang sebenarnya Ibu hadapi. Terry, tolong beri aku kesempatan. Aku akan memperbaiki semuanya, mohon Ilham." Terry berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela kaca besar, memunggungi mereka. Kesempatan itu sudah mati di atas karpet merah malam itu. "Ilham, sekarang, silakan keluar."
Aku punya banyak urusan penting daripada melayani drama keluarga yang haus harta seperti kalian. Tapi pekerjaan Ilham bagaimana? Tanya Winarsi dengan suara gemetar, air mata ketakutan mulai jatuh di pipinya yang tebal dengan riasan. Terry tidak menjawab. Ia hanya menatap langit Jakarta yang mendung, membiarkan keheningan itu menjadi jawaban yang paling menyiksa bagi mereka berdua. Keheningan di ruangan itu terasa begitu berat, seolah dinding-dinding kaca yang mengelilingi mereka sedang menghimpit Bu Winarsi dan Ilham hingga mereka sulit bernapas. Terry masih berdiri memunggungi mereka, menatap hamparan gedung pencakar langit Jakarta yang seolah berada di bawah telapak kakinya. Bu Winarsi gemetar hebat. Kebaya emas yang tadi ia pamerkan dengan bangga kini terasa seperti jerat yang mencekik lehernya sendiri. Ia melirik Ilham, berharap anaknya itu bisa melakukan sesuatu. Namun Ilham hanya berdiri mematung dengan wajah hancur. "Eri." Suara Winarsi bergetar, kini terdengar serak dan hilang keangkuhannya. "Ibu mohon, jangan begini. Ibu mengaku salah. Ibu hilaf malam itu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Ilham, dan ibu tidak tahu kalau ternyata kamu adalah orang hebat." Terry berbalik perlahan. Tatapannya menusuk tepat ke manik mata Winarsi. "Oh, jadi kalau saya benar-benar hanya orang kampung yang miskin, maka penghinaan ibu itu dibenarkan? Jadi, kehormatan seseorang itu hanya bergantung pada berapa luas kantornya dan berapa banyak pegawainya." Winarsi bungkam. Ia mencoba mencari kata-kata, namun lidahnya terasa keluh. Terry melangkah mendekati meja kerjanya, mengambil map lamaran kerja Ilham yang tadi ia lempar. Ia membukanya perlahan, membolak-balik lembaran prestasi Ilham dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ilham, kamu adalah lulusan terbaik. Strategi bisnismu sangat cerdas. Itulah sebabnya tim HRD-ku meloloskanmu hingga ke tahap ini tanpa campur tanganku sedikit pun," ucap Terry. Suaranya melunak sejenak, membuat secercah harapan muncul di mata Ilham. "Aku selalu tahu kamu punya potensi besar. Itulah kenapa aku mencintaimu dulu. Karena aku melihat pria pekerja keras yang ingin membanggakan ibunya. Terry, jika itu benar, tolong beri aku kesempatan untuk membuktikannya di sini," sela Ilham cepat. "Aku akan bekerja 10 kali lebih keras dari siapapun. Aku akan menjagamu." Terry tertawa pahit. "Menjagaku? Di mana kamu saat aku dihina sebagai pembantu di rumahmu? Di mana kamu saat ibumu menginjak kado yang kubuat dengan tetesan keringatku sendiri? Kamu bahkan tidak bisa menjagaku dari lisan ibumu. Bagaimana mungkin kamu bisa menjaga perusahaan sebesar Gatra Corp?" Terry mengambil sebuah pulpen emas dari atas meja. Ia menatap surat pengangkatan jabatan General Manager yang tinggal membutuhkan tanda tangan terakhirnya. Winarsi menahan napas. Matanya tertuju pada ujung pulpen itu. Dalam benaknya, jika Ilham bekerja di sini, semua utang-utangnya untuk bergaya mewah di Jakarta bisa terlunasi. Ia bahkan sudah membayangkan akan pamer kepada teman-teman sosialitanya bahwa bos besar Gatra Corp adalah calon menantunya. "Terry, sayang pikirkan hubungan kalian," rengek Winarsi lagi, mencoba mendekat dengan wajah memelas yang terlihat sangat palsu. "Ibu janji, kalau kalian menikah, ibu akan melayanimu. Ibu akan menjadi ibu mertua yang paling baik di dunia. Ibu akan mencuci baju-bajumu jika perlu." Terry menatap Winarsi dengan tatapan jijik. "Tawaran yang menarik, Bu Winarsi. Tapi sayangnya, saya tidak butuh pembantu yang bermuka dua. Saya butuh keluarga yang tulus, dan itu tidak akan pernah saya dapatkan dari ibu." Sret. Bukannya menandatangani surat itu, Terry justru menyobek surat pengangkatan Ilham menjadi 2 bagian, lalu 4 bagian, hingga menjadi serpihan kecil di atas meja. "Terry, apa yang kamu lakukan?" Ilham berteriak lirih, bahunya merosot seketika. "Aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang CEO saat melihat ada benalu yang mencoba masuk ke sistemnya," jawab Terry dingin. "Ilham, kamu tidak diterima di sini. Bukan karena kamu tidak mampu secara intelektual, tapi karena kamu gagal secara karakter. Gatra Corp tidak butuh pemimpin yang tidak punya pendirian, dan hanya menjadi boneka ibunya yang tamak. Terry, tolong, jangan hancurkan masa depan anakku." Winarsi jatuh bersimpuh di lantai marmer, memegang ujung sepatu Terry. Ia menangis histeris,
Air matanya merusak riasan tebal yang ia banggakan tadi pagi. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami sudah menjual rumah di kampung untuk pindah ke Jakarta demi pekerjaan ini. Kami berhutang banyak untuk sewa apartemen. Jika Ilham tidak bekerja di sini, kami akan jadi gelandangan. Terry menarik kakinya dengan kasar, menjauh dari jangkauan tangan Winarsih. Itu bukan urusanku. Bukankah ibu bilang aku harus kembali ke lubang asalku? Mungkin sekarang giliran ibu yang harus merasakan bagaimana rasanya berada di dasar lubang itu. Terry menekan tombol di telepon mejanya. Hadi, panggil keamanan. Bawa 2 orang ini keluar dari gedungku. Pastikan nama mereka masuk dalam blacklist seluruh anak perusahaan Gatra Group. Mereka tidak boleh menginjakan kaki di sini lagi, bahkan sebagai tamu sekalipun. Baik, Bu CEO. Suara Hadi terdengar tegas dari intercom. Ilham menatap Terry untuk terakhir kalinya. Di mata Terry, ia tidak lagi melihat cinta, hanya ada kekosongan yang sangat dalam. Penyesalan menghujam jantungnya. Ia kehilangan segalanya malam ini, karirnya, masa depannya, dan wanita yang benar-benar mencintainya. Saat petugas keamanan masuk dan memegangi lengan mereka, Winarsih masih terus meronta dan berteriak. Terry, kamu kejam. Kamu anak durhaka. Kamu akan kualat. Terry duduk kembali di kursi kebesarannya, memutar kursinya menghadap jendela, membelakangi keributan itu. Ia tidak meneteskan air mata. Hatinya sudah mati rasa. Selamat tinggal, Ilham. Selamat menikmati dunia yang ibumu ciptakan untukmu. Bisik Terry pelan, nyaris tak terdengar di tengah suara seretan langkah kaki mereka yang dipaksa keluar dari ruangan puncak itu. Setelah diusir secara tidak hormat dari lantai 50 Gatra Corp, dunia seolah runtuh menimpa kepala Ilham dan Bu Winarsih. Mereka berdiri di trotoar depan gedung pencakar langit itu, di bawah terik matahari Jakarta yang membakar kulit. Orang-orang yang berlalu lalang menatap mereka dengan heran. Seorang pemuda dengan jas berkelas namun wajah hancur, dan seorang wanita parubaya dengan kebaya emas mencolok yang kini tampak berantakan dengan bekas air mata yang merusak bedak tebalnya. Ibu puas? Tanya Ilham datar. Suaranya terdengar hampa, seperti ada sesuatu yang mati di dalam dirinya. Winarsih tidak menjawab. Ia masih terengah-engah, tangannya gemetar saat mencoba merapikan sanggulnya yang miring. Ini pasti kesalahan, Ilham. Terry pasti hanya menggertak. Mana mungkin dia setega itu? Dia kan mencintaimu. Cinta itu sudah ibu injak-injak bersama kado darinya malam itu. Bentak Ilham, membuat beberapa orang di trotoar menoleh. Ibu selalu bilang dia sampah. Dia orang kampung, dia tidak pantas. Sekarang lihat. Sampah, itu adalah pemilik gedung ini. Dan kita bahkan tidak punya uang untuk membayar taksi kembali ke apartemen. Kenyataan pahit mulai menghantam. Winarsih teringat bahwa ia telah memaksa Ilham menjual satu-satunya rumah mereka di kampung untuk menutupi gaya hidup mewah selama 1 bulan di Jakarta. Ia menyewa apartemen di kawasan Kuningan, membeli tas-tas bermerek palsu, dan kebaya-kebaya mewah hanya agar terlihat setara dengan lingkungan Gatra Corp. Semuanya dilakukan dengan sistem hutang dan kredit, karena ia yakin Ilham akan segera mendapatkan gaji ratusan juta sebagai general manager. Namun sekarang, surat pengangkatan itu telah menjadi serpihan kertas di tempat sampah Terry. Ayo pulang, Ilham. Kita bicarakan ini di apartemen, bisik Winarsih ketakutan. Setibanya di apartemen mewah yang mereka sewa, sebuah kejutan pahit kembali menanti. 2 orang pria berbadan tegap berdiri di depan pintu unit mereka. Di samping mereka, koper-koper milik Ilham dan Winarsih sudah bertumpuk di koridor. Ada apa ini? Tanya Winarsih dengan suara melengking yang mulai hilang wibawanya. Mohon maaf, Bu. Kami mendapat instruksi dari manajemen gedung. Masa sewa apartemen ini dibatalkan karena pembayaran kartu kredit Anda ditolak oleh bank. Dan ada perintah khusus dari pemilik konsorsium properti ini, yang juga merupakan bagian dari Gatra Group, untuk mengosongkan unit ini sekarang juga, ujar salah satu petugas dengan wajah dingin. Winarsih jatuh terduduk di atas kopernya. Gatra Group lagi? Di mana-mana ada nama itu. Kalian tidak bisa melakukan ini. Saya ini. Anda bukan siapa-siapa di sini, Bu, potong petugas itu tanpa perasaan. Silakan pergi sebelum kami memanggil polisi atas tuduhan penipuan pembayaran.
Ilham hanya bisa menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Rasa malunya sudah sampai ke tulang. Ia menarik satu koper besar, lalu menatap ibunya dengan tatapan yang sangat asing. "Kita pergi dari sini, Bu. Cari hotel murah di pinggiran Jakarta," ajak Ilham. "Hotel murah? Ibu tidak mau tidur di tempat kumuh." "Ilham, ibu alergi debu," keluh Winarsih, masih mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya di tengah kehancuran. "Kita tidak punya pilihan. Semua kartu kredit kita diblokir. Terry benar-benar menutup semua akses kita," teriak Ilham frustrasi. Malam itu, mereka berakhir di sebuah penginapan kecil di gang sempit daerah Jakarta Barat. Kamarnya pengap, bau apek menyengat, dan hanya ada satu kipas angin kecil yang berputar malas. Winarsih menangis sepanjang malam, meratapi nasibnya di atas kasur tipis yang terasa gatal. "Bagaimana ini, Ilham? Besok penagih hutang dari kampung pasti menelepon. Mereka tahu kita sudah di Jakarta," isak Winarsih. Ilham tidak menjawab. Ia sedang menatap layar ponselnya, mencari lowongan kerja di perusahaan lain. Namun, setiap kali ia mengirim lamaran secara online, sistem selalu memberikan notifikasi yang sama. "Maaf, data Anda masuk dalam daftar hitam profesional." Terry tidak hanya memecatnya. Terry benar-benar mematikan karirnya di seluruh jaringan bisnis di ibu kota. Penghinaan yang dilakukan Winarsih di pesta ulang tahun itu, dibalas Terry dengan penghancuran total secara sistematis. Winarsih bangkit dari tidurnya, duduk di samping Ilham dengan wajah memelas. "Ilham, kenapa kamu tidak coba telepon Terry lagi? Gunakan suara lembutmu. Katakan padanya kamu masih mencintainya. Katakan padanya bahwa ibu sudah tobat. Jika kamu bisa menikahinya, kita tidak perlu hidup seperti tikus begini." Ilham menatap ibunya dengan tatapan muak. Ibu masih berpikir tentang uang? Ibu yang menghancurkan hatinya? Ibu yang merendahkan harga dirinya? Dan sekarang ibu menyuruhku menjilat ludah sendiri demi uangnya. Ini demi bertahan hidup, Ilham. Ini demi keserakahan ibu. Ilham berdiri, mengambil jaketnya. "Aku akan keluar mencari udara segar. Jangan cari aku." Ilham melangkah keluar dari penginapan kumuh itu, meninggalkan Winarsih sendirian dalam kegelapan. Di luar, hujan turun rintik-rintik, mengingatkannya pada malam di mana Terry berdiri basah kuyup di parkiran, menangis karena ulah ibunya. Sekarang, posisi mereka berbalik. Ilhamlah yang berdiri di bawah hujan tanpa tujuan, sementara Terry berada di puncak Menara Gading, dingin dan tak terjangkau. Winarsih meremas kebaya emasnya yang kini sudah robek di bagian ketiak. Ia menatap cermin kusam di kamar itu, dan melihat sosok wanita tua yang menyedihkan. Topeng kemewahan yang ia bangun selama bertahun-tahun dengan cara merendahkan orang lain, kini telah hancur berkeping-keping, menyisakan wajah penuh penyesalan yang sudah terlambat. Pagi di Jakarta terasa begitu mencekam bagi Ilham dan Bu Winarsih. Setelah malam yang panjang di penginapan kumuh, penampilan Winarsih kini tak lebih dari sekadar bayangan wanita angkuh yang dulu memimpin pesta. Kebaya emasnya sudah lusuh, rambutnya kusut, dan matanya bengkak. Namun, rasa lapar dan ketakutan akan tagihan hutang yang menumpuk membuat akal sehatnya hilang. "Ilham, kita harus kembali ke gedung itu," ucap Winarsih sambil memoles bibirnya dengan sisa lipstik yang sudah hampir habis. "Kita tidak bisa menyerah begini saja. Ibu akan bersujud di depan Terry. Ibu akan mencium kakinya jika perlu, asal dia mengembalikan posisi kerjamu. Ibu, jangan mempermalukan diri sendiri lagi." Terry sudah jelas dengan keputusannya, tolak Ilham, suaranya terdengar sangat lelah. "Ini bukan soal malu, Ilham. Ini soal perut. Kalau kamu tidak kerja, kita akan mati di kota ini." Winarsih menarik paksa tangan Ilham, menyeret anaknya keluar menuju gedung Gatra Corp dengan sisa-sisa uang di dompetnya untuk membayar angkutan umum. Sesampainya di lobi megah Gatra Corp, pemandangan kontras kembali terlihat. Winarsih mencoba masuk, namun kali ini barisan petugas keamanan sudah berjaga ketat. Foto wajah Winarsih dan Ilham sudah terpampang di layar monitor pos penjagaan dengan keterangan, "Dilarang masuk. Tolong. Saya ingin bertemu Terry. Saya ibunya," teriak Winarsih saat seorang petugas keamanan menghalanginya. "Ibu, mohon menjauh. Anda sudah masuk dalam daftar hitam. Jika ibu tidak pergi,
Kami akan menyerahkan Anda ke pihak kepolisian atas gangguan ketertiban, ujar petugas itu dengan nada dingin. Terry, keluar kamu. Ini ibu, nak, maafkan ibu. Teriakan Winarsi menggema di lobi yang tenang itu, memancing perhatian para karyawan dan tamu-tamu elit. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel, merekam pemandangan memalukan tersebut. Tiba-tiba, lift eksekutif berdenting. Pintu terbuka, dan Terry keluar dengan pengawalan ketat. Ia mengenakan gaun putih tulang yang sangat elegan, tampak sangat berkuasa dan tak tersentuh. Ia hendak menuju mobil limosinnya untuk menghadiri pertemuan penting. Melihat Terry, Winarsi melepaskan diri dari pegangan petugas dan berlari, lalu bersimpuh tepat di jalur jalan Terry. Ia memeluk kaki Terry dengan erat, tangisnya pecah seketika. Ibu mohon, ampuni ibu. Ibu salah, ibu sombong, ibu buta. Isak Winarsi di atas lantai marmer. Jangan hancurkan Ilham. Dia anak baik. Ambil saja nyawa ibu, tapi jangan buat dia jadi pengangguran. Kami tidak punya tempat tinggal lagi, Terry. Terry berhenti melangkah. Ia menatap ke bawah, ke arah wanita yang dulu menyebutnya sebagai sampah yang bau matahari. Wajah Terry tetap tenang, tanpa ekspresi, seolah yang sedang memeluk kakinya hanyalah tumpukan debu yang tak berarti. Lepaskan, ucap Terry datar. Tidak, ibu tidak akan lepas sebelum kamu memaafkan kami. Ingatlah saat kamu dulu makan di rumah kami, Terry, ibu pernah memberimu makan. Winarsi mulai mengungkit-ungkit kebaikan kecilnya di masa lalu yang sebenarnya dilakukan dengan setengah hati. Terry berjongkok sedikit, menyamakan tingginya dengan Winarsi yang sedang bersujud. Ia membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh wanita itu. Ibu memberi saya makan, tapi ibu menghancurkan jiwa saya di depan orang banyak. Ibu bilang saya kerikil di antara permata. Kan? Sekarang, lihatlah dirimu. Siapa yang sedang mengemis di lantai marmer sekarang? Terry berdiri kembali. Ia melirik Ilham yang berdiri beberapa meter di belakang ibunya dengan wajah hancur dan air mata mengalir. Ilham, panggil Terry. Bawa ibumu pergi. Jangan biarkan dia kehilangan sisa-sisa kemanusiaannya hanya demi uangku. Aku mencintaimu yang dulu, Ilham. Pria yang bangga dengan kesederhanaannya. Tapi pria itu sudah mati sejak dia membiarkan kesombongan ibunya menguasai hidupnya. Terry, aku minta maaf, aku sangat menyesal. Suara Ilham tercekat. Terry mengambil selembar cek dari tasnya, menuliskan sejumlah angka, lalu menjatuhkannya tepat di depan wajah Bu Winarsi yang masih bersimpuh. Ini uang untuk membayar hutang-hutangmu di kampung dan tiket pulang untuk kalian berdua. Anggap saja ini pembayaran untuk kebaya katun saya yang ibu injak malam itu, kata Terry dingin. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi di depanku. Jika aku melihat kalian lagi, aku pastikan kalian akan berakhir di penjara karena gangguan privasi. Winarsi menatap cek itu. Nilainya cukup besar, namun harga dirinya kini benar-benar sudah rata dengan tanah. Ia memungut cek itu dengan tangan gemetar, sementara Terry melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Saat limosin Terry melaju pergi, Winarsi masih terduduk di lantai lobi. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan jijik dan kasihan. Tamparan kenyataan ini jauh lebih sakit daripada makian apapun. Ia mendapatkan uang yang ia inginkan, namun ia kehilangan segala kehormatannya dan menghancurkan masa depan anak satu-satunya. Ilham mendekati ibunya, membantu wanita itu berdiri. Ayo pulang, Bu, ke kampung. Kita tidak punya tempat lagi di Jakarta. Dan kita tidak punya tempat lagi di hati Terry. Malam itu, lobi Gatra Corp menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Topeng telah terbuka, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat. Stasiun Gambir malam itu terasa begitu dingin dan asing. Suara pengumuman keberangkatan kereta api bergema di langit-langit tinggi, terdengar seperti lonceng kematian bagi impian besar Bu Winarsi. Di sebuah kursi tunggu yang keras, Ilham duduk dengan pandangan kosong, sementara di sampingnya, Winarsi memeluk tas tuanya dengan tangan yang terus gemetar. Cek dari Terry tersimpan di dalam tas itu. Namun bukannya memberikan rasa aman, kertas itu terasa seperti bara api yang membakar nuraninya. Ilham, kereta kita akan berangkat 10 menit lagi, bisik Winarsi.
Suaranya tidak lagi melengking angkuh, hanya ada nada parau yang penuh kerapuhan. Ilham tidak menjawab. Matanya tertuju pada sebuah majalah bisnis yang tergeletak di kursi sebelah. Di sampul depannya, wajah Terry terpampang nyata dengan tajuk utama, Triana Gatra, sang ratu properti yang mengutamakan integritas di atas segalanya. Ilham mengusap foto wajah wanita yang pernah ia cintai itu. Ia teringat betapa lembutnya Terry saat mereka duduk berdua di pematang sawah dulu, betapa tulusnya Terry saat membagi bekal makanannya. Segala kemewahan yang Terry miliki sekarang adalah sesuatu yang tak pernah ia pamerkan. Karena bagi Terry, cinta Ilham jauh lebih berharga daripada tahta Gatra Corp. Dan ia, dengan bodohnya, membuang permata itu demi mengikuti ambisi buta ibunya. Ibu tahu, Bu, suara Ilham akhirnya terdengar, sangat lirih. Terry pernah bilang padaku, dia ingin kita hidup sederhana di sebuah rumah kecil dengan halaman luas untuk anak-anak kita nanti. Dia tidak pernah minta mobil mewah, dia tidak pernah minta perhiasan. Dia hanya minta aku berdiri di sampingnya, apapun yang terjadi. Winarsih menunduk, air matanya jatuh membasahi lantai stasiun. Ibu salah, Ilham. Ibu pikir harta adalah segalanya. Ibu pikir dengan merendahkan orang lain, ibu akan terlihat tinggi. Ternyata, ibu hanya membuat kita jatuh ke lubang yang paling dalam. Mereka naik ke atas kereta kelas ekonomi, kontras dengan bayangan kemewahan yang mereka impikan saat berangkat ke Jakarta tempo hari. Saat kereta mulai bergerak perlahan meninggalkan peron, Ilham melihat gedung-gedung tinggi Jakarta dari balik jendela yang buram. Di antara ribuan lampu kota, ia tahu salah satunya adalah gedung Gatra Corp, tempat Terry berada. Sementara itu, di lantai tertinggi gedung Gatra Corp, Terry berdiri di balkon pribadinya. Angin malam menerpa rambutnya yang kini ia biarkan tergerai. Di tangannya, ia memegang sebuah foto lama yang sudah agak kusam. Foto dirinya dan Ilham saat masih di kampung. Ibu CEO, suara Pak Hadi terdengar dari balik pintu. Mobil sudah siap. Anda ada jadwal penerbangan ke Singapura malam ini. Terry menarik napas panjang, menghirup aroma malam Jakarta yang penuh dengan kenangan pahit. Ia kemudian perlahan-lahan merobek foto itu menjadi dua, lalu menjadi potongan-potongan kecil, dan membiarkannya terbang terbawa angin dari ketinggian lantai 50. Hadi, panggil Terry tanpa menoleh. Ya, Bu. Apakah kemenangan selalu terasa sesunyi ini? Tanya Terry dengan suara yang terdengar sangat kesepian. Hadi terdiam sejenak. Tergantung apa yang Anda korbankan untuk meraihnya, Bu. Terry tersenyum pahit. Ia telah memenangkan peperangan harga diri ini. Ia telah membalas setiap hinaan Winarsih dengan telak. Ia telah membuktikan bahwa si gadis kampung adalah penguasa yang sesungguhnya. Namun, di balik kemenangan besar itu, ada sebuah lubang hitam di hatinya yang tak bisa diisi oleh saham, aset, maupun kekuasaan. Ia kehilangan rasa percayanya pada cinta, dan ia kehilangan pria yang dulu ia anggap sebagai pelindungnya. Di dalam kereta yang melaju menembus kegelapan malam menuju Jawa Tengah, Ilham memejamkan mata. Ia membayangkan jika saja malam itu ia menarik tangan Terry dan membawanya lari dari amukan ibunya. Jika saja ia lebih berani melawan kesombongan Winarsih. Namun, jika saja adalah kata yang paling menyakitkan bagi mereka yang sudah terlambat. Winarsih tertidur dengan sisa air mata di pipinya, bermimpi tentang pesta ulang tahun yang megah. Namun setiap kali ia terbangun, yang ia dapati hanyalah kursi kereta yang sempit dan kenyataan bahwa mereka harus kembali ke kampung sebagai orang gagal yang menanggung malu seumur hidup. Kisah itu berakhir bukan dengan pesta pernikahan yang megah, melainkan dengan dua jalur kehidupan yang tak akan pernah bertemu lagi. Terry tetap di puncaknya, sukses namun membeku dalam kesendirian. Dan Ilham kembali ke tanah asalnya, membawa beban penyesalan yang akan ia pikul sampai napas terakhirnya. Di bawah langit Jakarta yang luas, dendam telah terbalas, namun kebahagiaan sejati telah lama terbang bersama angin malam yang dingin. Tama.